itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu, tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip kritik-kritik saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, jadi jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, nubuat Anda dengarkan dulu bentar. Mesti Dewa yang hantem ini, mesti Dewa yang hantem. Bentar Dewa ganti akun dulu. Ganti akun dulu bentar ya. TikTok, bukan TikTok, bukan. Ini Anda merepet terus, gantian. Bukan begitu, si Juma juga bicara seperti itu kok. Panjang-panjang. Saya tanggapi boleh? Ditanggapi dulu, Fadl Guru. Diam dulu kau. Saya tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, bisa menanggapin. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Jadi tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu. Kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah gak ada hubungannya. Petrus itu gak ada hubungannya. Petrus ya itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun, ada itu 2 Petrus. Saudara, Anda Petrus menafsirkan susah ngomong sama orang yang tidak berilmu ya kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang. Sendiri. Ayo kita Waktu saya terbuang. Kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma. Kalau ini sudah suruh bersih-bersih di neraka, saya turunkan. Ayo, kau jangan biarin aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sedang menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 tidak Matius 7 nomor 15 ini Yesus berkata kepada siapa? Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu kita berdua nih. Gantian kita tanya. Tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran sama saudara. Membawa nabi palsu. Bisa enggak? Anda membahas nabi palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya. Udah Anda turun aja, Bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu Saudara Ando, di mute dulu deh. Matius 7 nomor 15 itu Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama. Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri,
1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, Yohanes 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang. Berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh. Tapi coba lihat siapa yang mereka sembah. Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah, itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas? Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Aduh. Nabi jadi Muhammad kamu ambil penjelasannya itu. Gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu. Perkataan kamu Johnson dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur nyerocos. Kamu pemakan hanya diatur. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian. Saudara, saya kalau dulu. Satu-satu dulu, satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Suma. ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang, Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Enggak ada. Iya, bertakiyah. Ya, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan. Saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia.
Oke, baik, baik. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang Terus karena sebentar, karena ada perkataan Yesus di situ kamu, ya kamu sampaikanlah, karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Kamu itu yang diomongin di situ. Kamu langsung artikan bahwa itu berlaku pada zaman itu aja. Saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Iya, mana, di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiah aja Juma. Dari tadi, kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa ya penjelasanmu ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda, apalagi Islam. Saya minta dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus mana amanat dalilnya? agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Yang baik. di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya? Oke, boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Betul dulu, jangan. Betul enggak? Akui dulu. Jangan lari. Iya. Penyaliban itu kamu akui enggak? Saya Yesus yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Oh, Kristus. Yesus Kristus enggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu dari Islam itu. Kamu dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. Kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk sudah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib, seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis. Dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya.
Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah sibilisisis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Zuma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, paman. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini, jangan ini Yang turunin sedang lah. mati adalah Turunin sedang ini, terkutuk. turunin. Dia Nanti sudah aja akui. pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Dia salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum berat. Berarti dia pernah jadi iblis, gitu. Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutuk artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutuk artinya terhukum Kutuk berat. artinya laknat. Jadi, Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat hingga dia dihukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, waspadalah Jadi, kepada setiap makhluk penyesat yang yang sedang datang mati. kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hafal Berarti dulu. Yesus meminta Setiap waspada makhluk yang sedang kepada mati. makhluk yang dikutuk. Siapa makhluk yang dikutuk ini? Iblis. Tapi Kristen Yesus. menyembah dan memuliakan makhluk yang mati terkutuk ini. Yesus Berarti dengan kata lain, Kristen disangkakan dia menyembah seorang yang jahat. menyembah Tapi sosok karena yang dia mati seorang yang benar, terkutuk. dia Selamat. diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi orang hafal gini. Karena siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Yesus pernah terkutuk dong ya? Ya. Barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Gua masak dengerin dulu gua ini pasien Udah gua berapa kagak banyak jelas orang tuh. Kristen yang sudah mati, Gantian Bang? Yang ngomongnya, sudah gua terkutuk. masak ya. Gantian Barang ngomongnya siapa gantian. sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Iya, Nabimu sedang orang-orang mati. Kristen sejak 2000 tahun berapa yang sudah mati? Udah berapa? Jadi setiap karena Terkutuk semua mereka. kutuk dosa adalah mati. Kutuk dosa adalah mati. Maka Udahlah. setiap orang yang sedang Silakan, mati, silakan maka dia yang sedang lain. terkutuk. Silakan yang lain. Gak ada yang mau Setiap sama orang yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Nabimu sedang mati kah? Udah ya Pak, gue masak ya. Gak jelas oleh Anda. Makasih. Mampus kan, moderator saya galak. Gua masak makanya gantian kalau ngomong. Ini soalnya HP saya udah ngelag kagak bisa naikin orang. Naikin lagi, Mel. Pasien berikutnya lanjut.